Halo sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, kali ini dengan penuh kebanggaan saya akan memasak hidangan istimewa yang terinspirasi dari kekayaan laut dan rempah terbaik. Hidangan ini merupakan hasil kerja keras para nelayan yang berlayar untuk menangkap ikan segar dan teman-teman bisa lihat ini bahan-bahannya. Serta para petani rempah yang merawat tanaman mereka dengan penuh cinta. Oke, setiap bahan kali ini merupakan simbol dari semangat gotong royong yang mengalir dalam setiap langkah mereka. Berikut bahan-bahannya ya. Ada 2 ekor ikan, kemudian ada udang, ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada kerang ya, ini kerang. Jadi kalau di pasar biasanya kita bilangnya kerang ashari. Dan kemudian ada rempah-rempah, ini terdiri dari cukup lengkap, ada yang kering dan ada yang rimpang. Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai besar, kemudian ada kunyit, ada kencur, jahe, lengkuas, dan rempah keringnya ini terdiri dari lada hitam, lada putih, tabiebun, cengkeh, ketumbar, kayu manis, pala, dan saya juga pakai tomat, serai, dan jeruk nipis. Kita langsung proses. Jadi tahapan masaknya ini ada 2. Yang pertama saya akan membuat ikan ini terlebih dahulu untuk mematangkan atau kita bilangnya pindang ya. Kemudian habis itu kita akan langsung rebus dengan bahan-bahan yang saya hanya tumbuk. Oke. Berikut. Ya, ini air ada terdiri dari 2 saya sudah panaskan. 1 yang saya sedang panaskan. Dan yang 1 ini saya akan buat merebus ikannya terlebih dahulu. Ini sudah bersihkan, jadi saya tidak menggunakan tulang ya dalam masakan kali ini. Dan saya bagi dagingnya seperti ini. Ya, dan cukup bersih, karena ini udah dibelah, kita akan belah saja. Oke, 1 ekor ikan, dan kemudian 1 lagi. Saya kepalanya tetap dipakai, kemudian ini bagi 2. Saya akan memasukkan ikannya terlebih dahulu, dimulai dari kepalanya ke dalam air yang sudah sedikit mendidih ya. Jadi saya tidak menggunakan air yang terlalu panas atau yang terlalu berbuih. Oke, saya masukkan ikan ya. Ini sebenarnya metode untuk mematangkan ikan agar nanti di kaldu rempahnya itu tidak terlalu cepat hancur. Jadi teksturnya tetap utuh ya. Metode ini juga baik. Jadi ini agak dimatangkan hampir 100%. Atau teman-teman juga mau dia matang langsung di atas kaldu yang penuh rempah juga oke. Jadi ini kita diamkan, karena ini terdiri dari ikan, udang, dan kerang ya. Saya tidak memasukkan di dalam rebusan ikan ini, karena udang itu mudah matang. Sehingga saya hanya mau tujuannya untuk ikan ini tidak mudah hancur pada saat kita merebus di kaldu rempah yang saya buat. Oke, saya hanya masukkan serai di sini, di air dengan ikannya, dan kemudian sedikit daun salam. Saya tidak memasukkan garam ya, karena tujuannya hanya untuk memberikan tekstur matang saja. Karena kebetulan ikan ini dengan tekstur yang mudah meresap pada bahan yang saya akan masak nanti. Jadi metode ini bergantung dengan bahan ya. Jadi kadang-kadang kita masak tidak menggunakan metode yang selalu sama, tapi juga tergantung dengan bahan yang akan kita proses. Itu akan berbeda lagi dalam setiap proses atau dalam setiap tahapan memasaknya. Ini kita tutup hingga ikan ini matang 90-100%. Ya, sekarang kita akan proses untuk rempahnya ya. Jadi rempahnya ini kita proses. Saya punya ulekan. Ya, jadi rempah yang saya gunakan ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada lengkuas, ada kunyit, ada kencur, ada jahe, dan ada rempah wangen. Kalau Bali bilang ada rempah wangi, rempah wangen, ketumbar, merica hitam, merica putih, tabe bun, cengkeh. Dan kemudian ada kayu manis, pala, dan bunga lawang atau star anise. Seasoningnya saya pakai garam dan apabila perlu gula pasir untuk penyedap, penambah rasanya. Dan cabai untuk aroma pedas sedikit. Teman-teman bisa ganti cabai keriting ini dengan cabai yang pedas untuk bisa dapetin aroma yang lebih pedas ya untuk dari kaldunya. Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita menghancurkan rempah keringnya atau rempah wanginya ya, rempah wangennya. Saya ambil sekitar setengah sendok makan lada putih, setengah sendok lada hitam, kemudian ketumbar,
sekitar setengah sendok makan. Dan habis itu ada juga saya pakai tabiebun dan cengkeh 2 biji saja, tabiebun tadi 1. Dan kayu manis ini nggak usah terlalu banyak karena hanya untuk aroma manis saja. Saya hanya sedikit saja. Kemudian ada star anis sekitar sedikit, 1 bagian kecil dibuat star anis ini. Kemudian saya pakai pala. Pala saya agak parut untuk lebih mudah hancurnya. Dan diparut dengan tekstur yang agak sedikit lebih besar. Saya pakai setengah biji pala. Dan ini enak. Ya, simpen. Dan kemudian kita haluskan dulu rempah keringnya. Wah, ini enak, nikmat. Ketumbarnya kita haluskan hingga tidak mengganggu pada saat dimakan. Ya, jadi agak sedikit lebih hancur. Dan ini juga bisa metode masak agak lebih lama kaldunya. Untuk memasaknya kurang lebih kita panaskan kaldu ini sekitar 15-20 menit untuk dapetin rasa yang baik. Untuk rempahnya terlebih dahulu. Tadi saya pakai, kalau teman-teman lihat seperti ini, saya bilangnya ini penyedapnya ya. Dalam artian bahasa saya pribadi, penyedapnya untuk ini enak sekali. Jadi ada aroma manisnya dari star anis dan kayu manis. Kemudian ada aroma palanya dan ketumbarnya. Ini semua bisa di toast terlebih dahulu atau karena ini saya memilih untuk tidak di toast ya. Jadi saya langsung rebus saja. Saya ngecek untuk lada hitamnya agak hancur. Kita lihat cek untuk lada hitamnya agak hancur dulu supaya tidak mengganggu pada saat digigit. Teknik menghaluskan bumbu wangi kering ini, wangian ini saya memilih untuk mengacu pada 1 titik rempah kering yang beraroma ini di bahan yang paling susah untuk dihancurkan. Apabila bahan itu sudah mulai remuk atau hancur, berarti rata-rata semua bahannya sudah oke dalam bentuk size-nya. Ya, apalagi kalau direbus ini teksturnya jadi seperti ini. Ya, ini udah mulai hancur dan ini oke. Nah, saya memilih untuk tidak terlalu hancur. Dan ini contohnya. Nah, ini rempahnya. Yes. Oke, kemudian ini rempah kering sudah oke. Rempah yang wangi-wangiannya sudah selesai. Dan kita akan langsung ke rempah yang kasar ya. Atau rempah rimpangnya. Terdiri dari jahe. Jahe ini saya biasa cuci saja. Kemudian bisa digunakan langsung. Jahe ini saya parut. Jahe ini bagus untuk aneka hidangan seafood ya. Kemudian setelah dihaluskan kurang lebih ini setengah sendok makan. Kemudian kunyit ini untuk warna yang baik. Sama kurang lebih ini kalau pada saat setelah dihaluskan itu sekitar 1 sendok teh. Kemudian kencurnya. Kencurnya ini oke juga. Kurang lebih setengah sendok teh. Kalau suka lebih banyak bisa. Dan bawang putih. Saya pakai 2. Dan kemudian bawang merah, saya juga menggunakan 2, karena ini bawang merahnya besar ya. Dan kemudian yang terakhir, lengkuas, ini saya hanya potong aja, dan nanti saya akan gunakan pada saat langsung merebus. Karena ini pada saat memakannya, untuk hidangan sup ini, saya lebih baik lengkuasnya kelihatan. Karena ini akan paling susah kalau dimakan. Kalau yang lain ini akan lebih bisa ditoleransi oleh mulut kita. Oke, ini hanya kita haluskan saja karena kita sudah parut, jadi saya hanya menghancurkan sisa yang belum terparut atau sehingga tekstur atau dari bentuknya itu kurang lebih sama. Kita tambahkan minyak kelapa. Teman-teman bisa lihat kalau teksturnya seperti ini, untuk rasa, untuk aroma itu apalagi kita bikin tidak terlalu halus ya, kan lebih berbeda. Sedikit saja minyaknya, sekitar 1 sendok teh, kemudian sedikit garam dan gula pasir boleh. Teman-teman mau tambahkan penyedap ya saat di sini oke. Atau penikmat rasa boleh. Atau kaldu, jamur boleh. Suka-suka ya. Ini akan ngebuat aroma kunyit, bawang putih, jahe, bawang merah ini lebih terangkat. Kemudian cabenya kita hanya potong kecil-kecil. Pada saat ini teman-teman bisa memasukkan cabai pedas kalau memang menggunakan suka yang pedas. Kita potong. Yang penting pedas atau bentuknya dapat kurang lebih sama dengan bahan yang kita sudah parut. Karena ini akan kita rebus berbarengan ya. Oke, kita masukkan dan kita haluskan. Aduh, aromanya enak. Enak, saya selalu menikmati momen ini.
Oke, teman-teman bisa lihat teksturnya. Seperti ini. Ada minyak kelapanya, ada dari sedikit dihancurkan rempah kunyit, rempah jahe, dan sedikit saya tumbuk untuk cabenya. Oke, ini udah paste-nya atau bumbu dari rempah-rempahnya. Wah, ini enak banget. Aromanya, enak. Saya suka metode ini. Oke, jadi kita udah panaskan air matang yang belum saya kasih apa-apa, dan ini udah cukup mendidih. Kemudian kalau teman-teman lihat juga ikannya, ini kurang lebih 15-20 menit dengan kehangatan kurang lebih 70-80 derajat untuk ikannya. Teman-teman bisa lihat, ini air rebusan yang akan saya bikin rempahnya, dan kemudian ini ikannya. Kalau teman-teman lihat, tidak merubah dari komposisi bentuk pada saat saya taruh di awal, hingga ini matang. Kalau yang tipis mungkin udah 100%, tapi yang agak tebal itu masih 90%. Metode ini bagus untuk bisa menginfuse atau bahasa kerennya menginfuse atau membuat ikan itu mendapatkan rasa yang sahabat-sahabat mau masukkan. Misalnya ikan rasa lemongrass atau serai, ikan rasa daun salam dan serai, atau ikan rasa rempah wangian bisa dengan metode seperti ini. Saya menggunakan tungku yang lebih tinggi. Sebenarnya ini sih panas ya, dan menghasilkan 60 sampai mungkin ini 75 derajat Celcius untuk yang di sisi ini. Ini udah mulai mendidih karena apinya lebih panas. Oke, jadi yang pertama saya masukkan untuk rebusan kaldu rempahnya. Ini saya akan masukkan lengkuas. Kemudian ini ada kaldu bumbu rempah wangiannya. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi ini nggak terlalu clear atau nggak terlalu bening, tapi ini lebih ke sensasi, rasa, perpaduan rempah wangi-wangian dan rempah yang rimpang yang saya tumbuk tadi yang memiliki air dari karakter rempah masing-masing yang saya tumbuk tadi. Nah, setelah kita masukkan rempah wangi-wangiannya, kita bisa masukkan bumbu yang saya tumbuk. Biarkan dia mendidih. Kalau teman-teman menggunakan kompor, setelah mendidih, kecilkan. Karena saya menggunakan kayu api, jadi saya tinggal kurangin apinya aja. Kalau misalnya nanti dia udah mendidih. Iya, ini ada batang serai. Bisa 1 sampai 2 batang. Teman-teman tinggal masukkan saja. Daun jeruk, saya pakai 2, 3. Kemudian daun salam. Ya, kapan memasukkan udang dan memasukkan kerangnya pada sup atau hidangan berkuah kali ini? Pada saat nanti kaldu rempah ini sudah mendidih. Turun sedikit sekitar setengah senti, jadi berkurang sedikit, sudah mendapatkan hasil maksimal dari kaldunya. Baru kita masukkan udang, kemudian kerangnya. Dan untuk lemon zest itu bisa di akhir, atau kulit dari jeruk itu bisa di akhir. Pada saat semua sudah masuk, untuk mendapatkan rasa sensasi pahit. Apabila kita masukkan di lebih awal, pada saat sekarang, sensasi pahitnya lebih terasa. Jadi kita tunggu mungkin sekitar 15-20 menit sehingga ini mendidih. Dan kita tambahkan kayu apinya saja. Kita tutup. Kita tunggu 15, paling lama 20 menit sampai dia mendidih maksimal. Ya, ini kalau teman-teman sudah lihat, di sisi airnya ini sudah cukup berkurang. Memang nggak kelihatan mendidih, tapi ini cukup panas. Jadi agak sedikit berkurang liquidnya airnya. Dan pada saat ini kita masih menunggu untuk rasanya lebih maksimal. Kita coba ya. Aroma perpaduan kunyit jahe plus rempah keringnya enak. Kalau teman-teman lihat agak kuning-kuning, tetap bening tapi dia kan ada warna kunyit dan tidak terlalu clear, tapi ada karena ada rempah kering tadi yang halus. Coba. Aromanya enak, man. Ini belum pakai garam, saya hanya menggunakan garam pada bumbu rimpang yang saya tumbuk tadi. Luar biasa, enak. Ini serius enak. Kaldunya clear atau clean atau bersih, tetapi saya masih ngerasain rempah atau bumbu wangian yang punya karakter. Kenapa bisa seperti itu?
karena kita mendidihkannya atau kita memanaskan kaldu ini dengan panas yang tidak bubbling. Sehingga rasa bersih dari kaldunya itu tetap ada. Ya, sekali lagi saya cek, ini 25 menit kita udah coba. Saya cuma mau mastiin rasa rempah keringnya udah menyatu dengan air yang kita panaskan secara berlahan atau tidak. Nah, saya tinggal kasih garam. Lezat. Ada rasa mericanya. Oke, untuk sensasi asam, saya akan masukkan tomat. Kita coba, mungkin sebelum kita masukkan tomat, ini ada tomat nanti yang akan saya masukkan. Saya akan masukkan kerang terlebih dahulu. Ya, kemudian kita masukkan udangnya. Dan setelah masukkan udangnya, kita akan masukkan tomat. Nggak apa-apa, dalam bentuk besar. Untuk sensasi asamnya. Saya masukkan 2. Ini akan menjadikan hidangan kali ini tuh penuh cita rasa ya. Ada asam, ada gurih rempah. Dan kali ini bisa kita masukkan kulit jeruknya untuk sensasi pahit asamnya. Ini agak sedikit lebih besar. Kita coba agak bagian ininya saja. Oke, cukup. Dan kita biarkan udangnya matang. Ini kurang lebih 8-10 menit, ini cepat kok. Kurang lebih 5-6 menit udang udah di dalam. Kemudian kita coba cek dan lihat bagaimana ini udangnya. Sepertinya sudah cukup keras dan ini sudah ada kaldu. Saya suka rasa kaldu yang seperti ini ya. Tidak terlalu kotor atau tidak terlalu bening, tetapi bisa dibilang bening tapi masih kelihatan tekstur airnya. Nice. Enak, tinggal kasih garam. Kita kasih garam sekarang, karena ini udah final ya, udah final. Jadi kita hanya kasih garam. Teman-teman pada saat ini bisa kasih, ini bedanya pada saat kita memanaskan kaldu dengan api yang tidak terlalu besar, atau dengan air yang tidak terlalu mendidih. Tekstur air masih ada, tekstur kaldu masih bening, tetapi tidak terlalu bening juga, tapi masih bisa terasa. Bersih, rasa kaldunya itu masih terasa. Ini kasih garam dikit lagi. Ini enak guys. Pedesnya enak. Teman-teman mau kasih kaldu jamur, ini saya kasih garam aja udah oke. Karena rempah kita itu sayang banget kalau udah terlalu banyak rasa yang lebih baik rempahnya lebih terasa. Kemudian ditambahkan garam pada akhirnya. Ini enak. Ini enak. Nah, biarkan reduce sebentar sampai tomatnya agak layu, kemudian kita siapkan masukkan ikannya. Ya guys, kaldu tadi udah sekitar 25 menit saya membuat kaldu rempahnya, kemudian saya masukkan udangnya setelah 25 menit. Ini udah 10 menit dengan temperatur yang tidak terlalu panas, 80-75 derajat. Kemudian habis itu teman-teman bisa lihat makin kuat dan saya masukkan tomatnya juga berbarengan dengan udang tadi dan ini hasilnya jadi maksimal. Dan terakhir, saya akan memasukkan ikannya tadi ke dalam kaldu yang sudah jadi dengan udang dan rempah ini. Ya, ini kepalanya, guys. Ya, ini ikan. Teman-teman bisa lihat. Ini cukup sudah matang berlahan. Jadi ada tekstur kaldu dari ikan ini menyatu dengan udang dan rempahnya. Saya memilih untuk dibuat seperti ini. Bisa saja langsung ikannya ke dalam kaldu rempah ini berbarengan atau sebelum udangnya, bisa saja. Tetapi saya ingin dengan metode berbeda seperti ini, ikan memiliki rasa yang beda, kemudian kaldu memiliki dengan rasa yang berbeda, dan ada udang juga dengan rasa yang berbeda. Teman-teman bisa lihat. Wah, ini enak banget, men. Ikannya oke. Potongan terakhir dari kaldu dari ikannya. Dan ini sudah siap disajikan. Teman-teman bisa disantap, bisa dicek juga, bisa dilihat juga tekstur dari kaldunya, tekstur dari airnya. Kemudian tomatnya udah lembut dan ini ukurannya tadi, udangnya udah matang dan ikannya juga udah matang. Dan lihat dari kesegaran kaldunya. Dan ini akan membuat hidangan ini luar biasa yang dihasilkan dari petani rempah yang luar biasa dan para nelayan yang dengan gigih untuk membawa ikan dari laut. Ini akan jadi kolaborasi menarik, rasa yang enak. Terakhir.
Rasa garamnya pas. Tadi di awal bareng dengan udang kita udah seasoning dan cukup enak. Bisa ditambahkan seasoning sekarang atau kaldu yang sesuka hati teman semua. Dan ini siap disajikan. Alright guys, here we go. Ini dia yang sangat menginspirasi saya. Rempah dan hasil laut. Saya akan mengambil ikannya terlebih dahulu. Potongan ikan. Wow. 3. Kemudian saya akan mengambil udangnya. Ini ada kerangnya juga. Ini ada kerang lagi guys. Dan udangnya. Kerangnya lagi. Kalau teman-teman bisa lihat kuahnya ini bening. Tidak terlalu bening, tetapi juga tidak terlalu bertekstur. Tinggal kasih potongan cabai. Dan kalau di Bali akan lebih enak kalau misalnya kita tambahkan sambal embek atau cabai potong. Ya guys. Di sini ada ikan, ada kerang, ada udang, dan ada kaldu rempah yang penuh cita rasa. Ya, inilah hidangan istimewa buat sahabat semua, terinspirasi dari hasil laut dan rempah-rempah terbaik kolaborasi saya bersama JKN Bersinar. JKN adalah bentuk gotong royong sesungguhnya, karena dengan gotong royong, semua tertolong. Ya, ini dia kaldunya. Bening, punya cita rasa. Punya lapisan rasa yang unik dan punya karakter. Saya suka ini. Nggak terlalu bening sih sebenarnya. Tapi clean ya. Rasanya tuh bersih. Tambahkan kerangnya, men. Enak. Enak, men. Makan ikannya. Nice. Terima kasih sudah nonton. Semoga terinspirasi. Tetap semangat dan sehat selalu.